kita bicara tentang promosi. Tadi G20 itu sebetulnya sukses dan bisa dijadikan lokomotif kan. Betul. Tapi justru nampaknya apakah ada problem di situ sebenarnya. Jadi event yang luar biasa tetapi tidak ada follow up. Gimana tuh kan? Ya justru itu G20 itu adalah lokomotif untuk promosi global karena pada waktu 1 tahun kita menjadi presidensinya G20 termasuk di puncaknya itu kan mata dunia itu ke Indonesia khususnya ke Bali. Karena apa? Karena pemimpin dunia yang sangat berpengaruh itu berbicara dan membicarakannya di Bali, sehingga seluruh media termasuk yang media sosial dan seterusnya itu melihat Indonesia. Nah ini kan sangat signifikan. Kita kan tidak terlalu banyak promosi dalam artian mempromosikan di dunia mediasi atau mediatik, tapi mereka sendiri ikut mempromosikan negaranya, Indonesia memberikan Indonesia di negaranya masing-masing, kan itu. Artinya spin-off efeknya atau tambahan dari orang datang itu ya seperti kalau yang orang-orang biasa dia datang dia paling nggak mengupload di Instagramnya, mengupload di Facebooknya dan seterusnya. Kalau yang selebriti selebgramnya. Nah ini juga mereka kan punya jaringan yang seperti itu sehingga kebayang tuh berapa multiplier effect dari information yang kita dapat dari teorinya kan begitu Kang ya, tetapi saya melihat kenyataannya kan seringkali kita tidak terjadi. Saya melihat kita ini apakah terlalu fokus pada event, kemudian event itu tidak dilakukan. Akang tadi bilang follow up untuk marketing, ya kan? Jadi 2 hal yang mau saya tanya sama Kang Sabta nih. Satu, orang fokus pada event setelah selesai begitu event ini digembar-gemborkan, dibangga-banggakan, tetapi tidak melihat efek pada marketing. Karena efek marketing harus ada tindakan-tindakan lanjutan yang harus dilakukan sehingga ini menjadi efektif. Gimana Kang Sabta melihat? Betul, itu kebiasaan kita yang kurang produktif ya. Dari banyak hal. Jadi kalau acara sampai puncak sudah itu turun dan nyaris tidak ada strategi untuk berikutnya. Nah ini yang disayangkan karena kita sebetulnya sudah spend begitu banyak juga dana. Harusnya ini kita harus membuat seri-seri berikutnya untuk memaintenance informasi ini. Menurut saya itu yang harus dilakukan. Nah itu yang menjadi biasanya kekurangan dari kita semuanya ya. Apakah itu baik pemerintah maupun juga dunia swasta dan juga stakeholder pariwisata lainnya. Jadi sibuk pada waktu menyiapkan dan sampai puncak. Setelah itu tidur lagi. Tidur lagi. Ya kayak atau habis itu bau lagi, business as usual. Itu kan bukan bau tapi business as usual. Jadi mestinya ini juga mengakselerasi untuk lebih berkembang lagi. Jadi di situ tuh kita masih sangat lemah ya. Ya saya ingat ketika kita pernah ke waktu Tour de Singkarak ya, kita ke Bukit Tinggi, kemudian ya udah event selesai. Padahal kan sebenarnya bisa umpamanya diambil media sosial orang itu, kemudian dijejelin media sosialnya dengan peserta itu dengan informasi wisata. Paling enggak kan memperluas jaringan sehingga orang bisa datang lagi, bisa menikmati lagi dan seterusnya. Itu yang menurut saya perlu dipikirkan juga. Jadi kalau dalam dunia pariwisata itu kalau yang konkret sih pre-event dan post-event. Nah post-event itu kalau itu kan sederhana, cuman jalan-jalan setelah event. Tapi yang lebih jauh adalah menciptakan lagi kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan event di Bali, di Indonesia dengan subjek yang berbeda dengan negara-negara yang ada di situ. Umpamanya ada conference bilateral antara Perancis dan Indonesia mengenai apa di Bali, atau sebaliknya juga bisa Indonesia diajak ke Paris untuk melakukan exhibition dan seterusnya, dan bisa ada pertukaran dagang,
ada apa, ada mengenai energi ya, mereka Ya. fokus energi digitalisasi, jadi tentu ada conference terkait dengan itu. Ya. Nah, kemudian tadi kita juga Kang Sapta bahas soal efek ekonomi, multiplier effect Ya. dari pariwisata. Saya juga melihat kita fokus, lagi-lagi kita fokus pada event. Saya ambil contoh Tour de Singkarak. Saya dari Sawalunto kan. Nah, waktu itu Kang Sapta meminta kepada Pemda-Pemda untuk ikutan iuran ya, untuk penyelenggaraan. Waktu Sawalunto, wali kotanya itu bangga betul itu karena tadinya tidak ikutan nginep peserta, kemudian nginep. Kalau nggak salah bayar ikutan iuran 2 miliar kalau nggak salah pada saat itu. Tapi saya terus terang kan kecewa saya ketika ya orang tuh hanya lewat aja. Artinya maksud saya ada kerumunan yang tercipta, tetapi efeknya terhadap ekonomi rakyat kecil, tidak ada sama sekali. Hanya hotel, kemudian orang yang mau jualan malah tidak boleh di tempat keramaian itu, ditaruh di belakang. Ya akhirnya ya nggak ada apa-apa efeknya. Itu ya akhirnya kan berarti sama aja bayarin hotel orang aja kan begitu kan. Ya. Jadi itu gini, ya? itu bisa dibagi dalam kategori 3 step ya. Kalau yang tour kayak gitu atau juga event lainnya, kita maksudkan itu sebagai juga promosi. Jadi nggak quick win. Nah, untuk memperkenalkan satu destinasi atau satu daerah itu nggak bisa sekali. Nah, dulu orang seperti ambil aja ya Raja Ampat. Siapa yang tahu Raja Ampat? Sudah berapa triliun untuk kita juga spend untuk promosi Raja Ampat. Nah, baru setelah sekian tahun orang datang ke sana. Pada awalnya kan nggak ada yang datang ke sana. Di mana itu? Begitu tahu itu daerah diving yang bagus, nyelam bagus, bisa ketemu ikan-ikan yang lucu, ikan yang aneh. Cuman yang nggak bisa ketemu di sana tinggal ikan putri duyung aja yang nggak bisa ketemu. Kalau putri duyung bisa ketemu bikin ramai itu. Ya bisa ikan yang lain. Nah ini artinya itu dalam step promoting, tapi belum direct impact. Direct impact itu berapa yang dapat berdagang, berapa yang jual. Tapi brand image dulu. Jadi orang tahu Sawalunto. Oh Sawalunto tuh daerahnya daerah apa ya, tambang dulu. Di situ ada apa kereta dan seterusnya. Tahap itu dulu untuk proses itu ya mestinya udah berhasil. Yang tidak dikenal dan seterusnya. Apalagi contoh lain Banyuwangi. Banyuwangi itu juga waktu pertama kan nggak dikenal juga. Malah disebut kota santet, orang takut di situ. Tapi begitu dia menjelang 7 tahun, 6 tahun dengan promosi yang terus, event-event yang digalakkan, akhirnya Banyuwangi betul-betul menjadi real destinasi untuk pariwisata di Jawa Timur. Jadi memang ada yang butuh waktu kan, nggak bisa begitu datang ya impactnya sedikit lah. Tapi datang dia paling juga para cyclist itu banyaknya berapa, nggak bisa besar. Ya, jangan pengunjungnya belum begitu banyak. Tapi yang kita harapkan adalah impact medianya, gitu. Medianya itu orang memperkenalkan satu daerah. Ya. Kita sekarang tahu ya Banyuwangi. Ya. Nah, saya juga ngelihat gini. Tadi balik lagi contoh Sawalunto gitu kan, yang saya tahu. Dan mungkin juga banyak daerah lain yang fokusnya itu pada event. Jadi sebenarnya kan event itu juga bisa diciptakan sekaligus memberikan direct impact di samping untuk branding kan gitu. Saya dulu pernah punya ide di sana, sempat mau calon jadi wali kota. Ada ide, saya punya ide gini, kan di situ ada payung kan ya, payung kertas kayak di Tasik, dan tinggal satu orang yang bersemangat. Tadinya satu kampung hidup di payung itu. Nah, saya bilang saya nanti mau mengadakan event festival payung Sawalunto atau festival payung Talawi. Artinya dengan mengadakan tari payung, desain payung, segala macam pokoknya payung. Sehingga ketika event itu berlangsung, mau nggak mau orang akan membeli payung. Yang artinya saya udah hitung-hitung. Jadi peningkatannya bisa 3 kali lipat pendapatan orang di sana, si pembuat payung, dan juga lebih banyak masyarakat yang terlibat. Ya kemudian saya nggak jadi kan.
Nah, ide itu saya lihat diambil, tetapi dia menyelenggarakan festival juga, festival produk lokal, ada Silungkang situ. Bukannya dia mengadakan festival apa? Festival Songket Silungkang, tetapi mengadakan festival songket nasional. Nah, menurut saya ngapain juga gitu ya festival songket nasional? Gimana? Kalau menurut saya harusnya festival songket Silungkang. Jadi gini, kalau kita harus lihat ininya apa namanya aktivitasnya ya. Kalau aktivitas olahraga itu side effect-nya memang ada penjualan dan seterusnya. Tapi lebih ke promoting sebetulnya. Tapi kalau eventnya itu event produk jualan, itu pasti beli produk. Ya. Lebih banyak produknya. Tapi kan nggak perlu ada sepedanya. Kayak gitu. Ya. Itu memang beda metodologinya. Seperti umpamanya F1 yang di NTB. Itu kan berapa duitnya? Kalau itu diukur dengan orang beli ayam taliwang, pasti berapa? Ya. Kalau diukur orang beli telur asin, pasti berapa? Tapi kan tidak itu yang menjadi parameternya. Tetapi yang menjadi parameter adalah kita satu punya sport yang berkelas supaya meningkatkan NTB secara keseluruhan dikenal dunia dan menjadi daya tarik untuk orang bisa datang. Nah itu nggak bisa sekali kan? Nah itu. Sama aja dulu BTDC. Sebelum senternya BTDC itu kan dibangun zaman Pak Harto. Hotel-hotel itu. Ya. Nah, waktu dulu kan belum terasa itu perlunya. Tapi sekarang tuh menjadi pusat pertemuan dunia di sana, termasuk G20 kan ada tempat di situ. Ya. Nah ini jadi sarana itu pada waktu awalnya dia berapa yang datang dan seterusnya. Tapi promosinya untuk orang mau ke sana itu yang menjadi penting juga. Oh, jadi ya efeknya jangka panjang. Berapa tahun itu kan? Ada teori atau Ada. Semakin rutin itu event itu kan ada tingkatnya dia. Ada kalau major event, ya. apalagi itu digabungkan dengan yang lain, itu bisa memberikan dampak yang positif beberapa tahun. Gitu. Artinya efektivitas satu event itu pasti akan punya daya tarik yang panjang, tapi juga perlu ada beberapa langkah-langkah yang waktunya juga perlu dipikirkan. Ya, saya ambil contoh. Umpamanya Tour de France. Ya. Tour de France itu untuk sampai tingkat yang sekarang highly professional dan juga menjadi industri event. Jadi bukan sekedar penyelenggaraan. Kalau event biasa itu kan biasa aja. Ya. Kalau ini sudah menjadi industri. Artinya apa? Semua sisi menjadi business side. Umpamanya merchandising-nya, umpamanya sepedanya, umpamanya rutenya, umpamanya TV-nya, umpamanya media sosial, semua bisa jadi bisnis, jadi bisnis cycle. Itu sekarang baru 113 tahun Tour de France itu ada, udah generasi ketiga. Artinya memang ada beberapa produk lain yang butuh waktu, gitulah. Tapi esensinya adalah kita memperkenalkan itu untuk ke publik nasional dan juga dunia. Ya umpamanya ambil lagi contoh lagi Banyuwangi itu ya nggak bisa 6 bulan, bertahun-tahun itu hingga akhirnya sekarang menjadi ikon. Itu satu. Bali sebelum kemerdekaan sudah tanda kutip menjadi kota wisata karena orang-orang yang datang sana bule-bule terutama di Ubud untuk melukis dan seterusnya di tahun 20-an berapa. Terus nyambung ke sana dan kebetulan budayanya kondusif untuk itu. Nah baru dia berikut tahun 80-an, 90, 2000 yang mereka booming dengan banyak hotel dan restoran di sana. Jadi memang untuk membangun itu nggak cepat kan. Memang puluhan butuh waktu. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Oh, oke. Ya. Jadi efek ekonomi tidak langsung, ya kan ya? Tidak langsung. Ada yang langsung, tidak semua tidak langsung, tapi signifikansinya aja. Ya. Kalau umpamanya saya invest untuk bikin tour umpamanya de Lampung, ya. Tahap pertama kan invest untuk penyelenggaraan, untuk hadiah, untuk semuanya. Tapi kan tidak serta-merta terus di sana duriannya laku semua kan. Ya. Nah itu. Tetapi orang luar terutama yang belum tahu Lampung dengan adanya event di sana tahu dia, oh Lampung tuh begini tuh.
Syukur-syukur kalau informasi itu juga bisa di media sosial dan seterusnya. Ya kan seperti juga Sengkarak ya, orang nggak tahu Saulunto, orang nggak tahu Padang Panjang, orang nggak tahu tentang Agam, Bonjol, sehingga akhirnya banyak yang tahu. Itu contoh. Ya. Nah ini kita harapkan ini akan menjadi daya tarik orang untuk ke situ dengan lihat itu. Sama aja sekarang saya di Paris gitu lihat metaverse-nya Tanah Datar gitu atau apa Galuyung, wah keren banget nih. Oh saya tertarik dia ke sana. Ya. Nah kalau yang tertarik satu ya nggak signifikan, tapi kalau yang tarik ribuan, ratusan kan lebih banyak, kayak gitu. Ya. Kemudian mungkin produk Kang, produk lokal atau industri lokal. Ya pariwisata itu sangat erat dengan kreatif industri namanya. Ya. Ya kreatif industri atau ekonomi kreatif. Kenapa? Karena dalam pariwisata itu ada satu prinsip. Prinsipnya apa? Jalan, lihat, menikmati budaya maupun alam. Yang berikutnya dia harus makan, itu berarti kuliner. Yang berikutnya juga dia kebanyakan ya. Kebanyakan ada juga yang pelit, pelit naudzubillah mah nggak mikir gitu. Yang namanya souvenir. Ya. Souvenir itu untuk mengingat, dia biasanya bawa sesuatu. Dia beli sesuatu produk lokal. Nah belakangan ada isu Kang. Ya. Itu turis-turis Cina itu punya, mereka justru sampai di sini itu semua membeli produk-produk itu apa namanya tuh uangnya itu kembali lagi ke Cina. Di sini yang dagang mereka juga itu ada isu. Apa benar itu? Menurut saya sih itu harusnya nggak benar ya. Karena apa? Ada dua. Pertama, untuk apa dia kalau beli produk dia dibawa pulang? Kan itu nggak make sense. Ya. Saya umpamanya ke Padang, masa saya beli saya orang Jogja, terus saya ke Padang beli gudeg, yang benar aja. Ya. Nah terus juga umpamanya saya ke Jogja, tapi saya belinya rendang, atau saya belinya Enggak, dia transaksinya jadi masih orangnya mereka, kemudian pakai currency-nya mereka. Itu sih kalau menurut saya juga yang harus diwaspadai. Kenapa? Sepanjang barang itu ya kan punya kita kan pasti dibeli, nggak mungkin gratis. Iya. Nah itu kan masih ada duitnya kita. Masalah dia menggunakan jasa banknya dia ya itu kan bisa sah-sah aja. Tetapi si produk lokalnya itu adalah produk yang dijual oleh orang lokal atau produk itu dijual di setempat. Itu yang paling penting. Jadi yang penting sebenarnya kita menciptakan produk yang produk kita. Ya kan nggak mungkin. Kalau logikanya kalau saya pergi ke Jerman atau kemana ke Paris, masa saya beli batik? Iya. Kayak kita. Nah tinggal dia bayarnya bisa aja dia menggunakan local currency dari dia, tetapi tetap produk itu produk kita. Jadi itu ya bagi para penyelenggara pariwisata yang penting adalah produk-produk berkreasi tetap pada produk, ya berkreasi pada produk sehingga kita masih mendapat multiplier effect daripada pariwisata. Ya. Itu Kang ya? Ya. Itu poinnya. Oke, Kang Sapta, kita terima kasih atas kehadirannya, luar biasa. Kita di Patra Channel ini yang pertama nih, Kang. Ya. Patra Channel, mudah-mudahan kita bisa berlanjut ini channel dan mohon doa Kang Sapta dan support dari Kang Sapta seperti biasa. Iya, Patra Channel pastinya dengan multi topik menurut saya salah satu kesempatan karena sekarang kan eranya memang era gini. Ya. Selebgram, podcast dan juga online menurut saya. Apalagi topik-topik yang sekarang sedang hot perlu ini untuk pencerahan kepada masyarakat. Dan juga salah satu pariwisata itu adalah satu subjek yang sangat luas, Kang. Ya. Silakan aja bisa dibedah, ada wisata bahari, ada wisata halal, ada wisata kuliner, macam-macam. Itu bisa topik per topik ya. Kalau tadi kan umum ya. pakai ilmu sapu jagat. Semuanya kita bicarakan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya buat pemirsa yang setia kepada Patra Channel yang pertama, selanjutnya harus didukung. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada program berikutnya di Patra Channel.
Selamat sore. Selamat sore. Patra. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.